Bocil ini lagi ngelamun di depan pintu rumah. Dia cuma sama bapaknya aja karena ibunya baru aja meninggal. Si bapak pun jadi harus kerja di rumah sekaligus jadi bapak rumah tangga. Tapi pas anaknya ditegur buat ngerjain PR, dia malah marah-marah dong. Mereka pun jadi musuhan. Suatu hari si bocil kelihatannya kayak bonyok-bonyok gitu abis berantem. Meskipun lagi ngambekan, tapi si bapak tetap sabar ngobatin dia. Singkat waktu, si bocil pas gede dapat beasiswa ke luar negeri guys. Dia pun harus meninggalkan ayahnya sendirian. Dan penglihatan si ayah pun jadi memburuk. Dia harus ngeraba-raba gitu saat nyiram tanaman. Si anak pun nelpon nanyain kabar, tapi si bapak bohong, bilangnya sehat-sehat aja. Ternyata anaknya nge-surprise udah ada di rumahnya, ngegap kebohongan ayahnya yang udah jadi sakit-sakitan. Dia pun jadi nangis bombay. Selama ini bapaknya ngibul biar dia gak khawatir dan fokus nyelesain sekolahnya aja. Absen yuk yang sayang bapaknya siapa aja nih, klik tombol like dan subscribe ya. Bocil ini dari kecil udah suka main pesawat-pesawatan karena cita-citanya mau jadi pilot. Tapi pas udah besar dia jadi bambang antara membantu usaha toko kue emak single mothernya atau fokus mengejar cita-citanya. Singkat waktu hari ujian pun datang dan ternyata hasilnya dia lolos sekolah pilot guys. Tapi ngeliat ibunya yang banting tulang kerja di toko sedokiran ngebuat dia jadi gak tega dan mulai ngelupain mimpinya buat jadi pilot guys. Hingga suatu malam tiba-tiba si anak ngeliat ibunya mendadak pingsan guys dan harus dilarikan di rumah sakit. Jadi tinggal si anak yang ngurusin tokonya sendirian. Tapi tiba-tiba saat dia lagi nyari sesuatu di buku, dia nemuin sebuah kertas. Itu pesawat-pesawatan lamanya yang ada tulisan emaknya, kejarlah mimpimu. Setelah beberapa tahun si ibu masih sakit dan terbangun disambut pesawat kertas. Dan ternyata dia datang ngejenguk si ibu pakai seragam pilot gini guys. Berkat pesan si ibu dia jadi sukses. Yuk yang sayang emaknya klik tombol like dan subscribe. Ada seorang ibu yang lagi nahan nangis karena bentar lagi dia bakal ninggalin rumahnya yang bakal dijual. Ini karena pak suami baru aja meninggal guys, bikin dia sedih banget. Sehabis pindah di rumah tua, sang ibu masih kelihatan sedih banget ngelihat kondisi mereka yang harus tinggal di rumah kumuh. Sementara si anak melihat surat-surat dari bank yang malah dia jadiin pesawat terbang dong. Pas ibunya ngebuka suratnya, si anak udah ngenulisin kalimat sayang, tapi ternyata nggak bikin dia ceria lagi guys. Waktu si bocil tidur, dia mendengar suara emaknya nangis sendirian di kamar mikirin masa depan mereka yang udah gak ada uang lagi guys. Si anak pun jadi ikutan sedih, tapi tiba-tiba dia kepikiran buat nerbangin pesawat terbang itu dan ngehibur dia pakai boneka beruangnya. Si anak pun meluk ibunya dengan erat dan ternyata pelukan itu berhasil nguatin ibunya untuk bangkit dari keputusasaan. Dan si ayah selama ini selalu ada di samping mereka dan berharap semuanya bakal baik-baik aja. Kalian yang juga punya harapan agar mereka baik-baik saja, klik tombol like dan subscribe. Ada gadis lagi ngemis di pinggir jalan karena dia nggak punya uang guys. Tapi tiba-tiba di depannya ada nenek-nenek ngejatuhin kaleng bekas guys. Dia pun langsung ngembalin kaleng itu. Tapi pas udah balik, rumah kardusnya ditiup angin dong. Dan tiba-tiba muncul kaleng tadi. Tapi pas mau ditendang, kaleng itu bisa ngehindar sendiri guys sampai harus dikejar. Pas kalengnya udah di tangannya, tiba-tiba kalengnya itu tubuh mata dan ceker sendiri dong yang langsung ngegeret gadis itu. Tapi si gadis nolak karena takut. Tiba-tiba dia udah naik ke para kaleng yang gelinding nurunin jalan sampai bikin dia nyangkut di lampu merah. Dan gak lama malah muncul geng kaleng lain dari belakang. Dia yang takut kena keroyok pun langsung lari menghindar, tapi malah masuk ke dalam tong sampah guys. Mereka pun akhirnya berhenti di rumah yang ada keranjang di depannya. Mereka pun menyuruh si gadis buat ikutan masuk. Si gadis baru sadar kalau rumah itu milik si nenek yang tadi pengen dia tolong. Karena kebaikannya, si nenek pun mau mengadopsi dia dan merawatnya selayaknya anaknya sendiri. Mereka pun hidup bahagia bersama para kaleng. Ada boneka Dino ngelempar ciuman mesra ke Mbak Rubah yang jadi salting dan malah kecebur ke bak dong. Mas Dino panik banget ngeliat Mbak Rubah yang gak bisa berenang itu. Dia pun langsung lari ke sana tapi malah kecantol benangnya. Dan Mas Dino pun jatuh ke tanah dalam keadaan badannya robek mengeluarkan isi perutnya. Demi Mbak Rubah, Mas Dino pun maksain diri berlari ke dia meskipun itu artinya badannya bakal makin copot. Mbak Rubah pun gak rela orang tersayangnya ikutan mati. Dia pun sengaja ambil batu buat nutup pintunya dong. Rubah pun udah tenggelam di dasar kolam, tapi Mas Dino masih aja nekat ngedobrak pintunya. Meskipun badannya tinggal setengah, si Mas Dino pun tetap loncat sampai perlahan kepalanya pun hilang dan tinggal secarik benang aja nyampe ke tepinya. Berkat benang Mas Dino, dia pun bisa keluar dari kolam itu dan langsung ngumpulin benangnya buat ngejahit ulang Mas Dino. Tapi sayang,
Mas Dino yang udah banyak berkorban buat dia nggak bisa dibalikin lagi guys.